Jadi seharusnya kalau sudah lewat waktu itu yang didorong untuk dibacakan di persidangan adalah yang permohonan awal. Oleh karena itu Anda diberikan kesempatan untuk memilih. Kalau kami punya rujukan PMK bahwa itu harus dikembalikan ke yang awal. Kalau Anda mau tetap membacakan yang perbaikan, kami nggak bisa untuk melarang, memaksa melarang, tapi nanti ada konsekuensi-konsekuensi yang akan ditanggapi oleh termohon. Nah itu terserah Anda. Bagaimana? Terima kasih Yang Mulia. Karena dokumen yang kami bawa adalah dokumen perbaikan permohonan. Tidak apa? Ya terserah, nanti kita dengar pada persidangan yang akan datang bagaimana tanggapan dari KPU Lampung Tengah terhadap materi apa yang sudah sampaikan pada hari ini. 15 menit silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Sebelum saya membacakan permohonan perkara 01 PHP BUP strip 12 strip 2021, saya ingin menyerahkan alat bukti tambahan. Oh iya, silakan. Tadi kan sudah. Ya, ini. Petugas mana Pak yang mau sampaikan? Pengantarnya, daftar alat buktinya sudah. Sudah di dalam semua. Nah itu nanti kami periksa. Oke. Yang dari pesisir barat ada Pak penambahan alat bukti? Penambahan alat bukti ada Yang Mulia. Mana? Pengantarnya sudah dibuat, daftarnya. Daftarnya sudah. Ya, serahkan ke petugas nanti supaya diverifikasi. Silakan Pak, 01 Pak. Ya, terima kasih. Permohonan perkara nomor 01 Mahkamah Konstitusi. Permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah nomor 515 garing PL 026 KPT 1802 Kabupaten garing 12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020 yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Hajah Nesi Kalpia ST, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Kedua, Imam Suhadi, Kecamatan Wai Pangubuan, Kabupaten Lampung Tengah, pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020 nomor urut 3 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2020 memberikan kuasa kepada kami tim advokasi bersinar untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai termohon. Selanjutnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Ya, kewenangan, kemudian tenggang waktu, Ya, kedudukan hukum. Kalau tidak ada yang perlu menjadi catatan, dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan, tenggang waktu dianggap dibacakan. Pokok permohonan. Pokok permohonan pada prinsipnya permohonan kami secara singkatnya di poin 12 di halaman 11 bahwa dalam laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM pemohon membuktikan dalil-dalil sebagai berikut. A. Bahwa Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung berjumlah 28 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang turut dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020. B. Bahwa terdapat pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020 di Renpoi 17 wilayah kecamatan. Sehingga kurang lebih terdapat pelanggaran administrasi TSM 50% sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 3 huruf B angka 2 Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2020 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi TSM Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara struktur, sistematis dan masif. C. Bahwa
terdapat pelanggaran administrasi TSM di 50% di wilayah tersebar di Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020 dengan nomor urut 2, yaitu pasangan Haji Musa Ahmad dan Ardhito Wijaya, berupa memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif di 17 wilayah kecamatan dari jumlah 28 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah. Pertama, di Kecamatan Kalirejo. Kedua, Kecamatan Gunung Sugi. Ketiga, Kecamatan Anak Tuha. 4, Kecamatan Terbanggi Besar. 5, Kecamatan Sendang Agung. 6, Kecamatan Padang Ratu, Pubian, Kecamatan Punggur, Seputi Raman, Seputi Surabaya, Kecamatan Anak Ratu Aji, Bandar Mataram, Kota Gajah, Bumi Ratu Nuban, Bumi Nabung, Wai Pangebuan, Selagai, Lingai. Bahwa poin angka 15, bahwa apabila telah terdapat putusan atas pelanggaran administrasi pemilu struktur sistemasi dan masif yang meyakinkan mahkamah atau yang telah berkekuatan hukum, tetap pemohon agar mahkamah dalam putusannya menyatakan sebagai berikut: menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Musa Ahmad dan Ardhito Wijaya telah melakukan pelanggaran TSM, menguatkan putusan pelanggaran administrasi pemilu tersebut serta membatalkan seluruh objek perolehan suara pasangan calon nomor urut 2. 16, bahwa pemohon berharap agar melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini praktek money politik di Lampung dapat dihentikan dan ke depan terbangun budaya demokrasi yang berintegritas. 17, terakhir, bahwa berdasarkan uraian telah dijelaskan di atas, maka telah secara sah dan meyakinkan bahwa termohon mengabaikan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada proses rekapitulasi hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020. Petitum dalam putusan sela dianggap dibacakan. Dalam pokok perkara: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Renpoi Lampung Tengah nomor 515 PL 026 garing strip KPT garing 1802 garing Kabupaten garing 12 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 14 bulan Desember 2020 pukul 17.25. 3. Menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Tengah nomor urut 2 Musa Ahmad dan Ardhito Wijaya telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu terstruktur, sistematis dan masif, dan menguatkan putusan pelanggaran administrasi pemilu yang menyatakan membatalkan pasangan calon nomor urut 2 Musa Ahmad dan Ardhito Wijaya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Lampung Tengah tahun 2020. 4. Membatalkan seluruh perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Tengah dengan nomor urut 2 Haji Musa Ahmad dan Ardhito Wijaya. 5. Menyatakan perolehan suara yang benar sebagai berikut: nama pasangan nomor urut 1 Lukman dan Ilyas Hayani, perolehan suara 128.940. 02 Haji Musa Ahmad dan Ardhito Wijaya, perolehan suara kosong. Nomor urut 03 Haji Nesi Kalpia dan Imam Suhadi dalam hal ini sebagai pemohon 189 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian majelis, saya akhiri wabillahi. Ya, baik, terima kasih. Ada rekomendasi tidak ya untuk Lampung Tengah? Ada? Enggak ada. Hah? Tidak ada? Tidak ada rekomendasi. Oke, jadi itu termohon KPU supaya ditanggapi, nanti dijawab
pada persidangan yang akan datang. Ini ada permohonan putusan sela barang untuk penundaan pemberlakuan SK penetapan, dan KPU diperintahkan melaporkan dengan Bawaslu melaporkan kepada MK soal adanya pelanggaran-pelanggaran itu. Nanti dijawab pada persidangan yang akan datang. Demikian juga kepada Bawaslu Lampung Tengah. Benar tidak dalil-dalil yang disampaikan oleh kuasa hukum pemohon pada hari ini. Kemudian dalam perkara ini ada pihak terkait yang mengajukan sebagai pihak terkait, yaitu Haji Musa Ahmad, Esos, dan Dr. Haji Ardhito Wijaya. Permohonan sebagai pihak terkait, Mahkamah telah mempertimbangkan untuk dikabulkan. Nanti bisa mengambil ketetapannya di panitera kami. Kemudian untuk semuanya, pemohon, termohon, KPU dan Bawaslu dan pihak terkait, persidangan perkara ini akan dibuka kembali hari Senin tanggal 8 Februari tahun 2021 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kepada semuanya, pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu, pemberitahuan ini sudah dianggap sebagai panggilan resmi untuk sidang yang akan datang. Jadi kalau nanti Mahkamah tidak menyusulkan dengan panggilan baru atau panggilan lagi, tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir di persidangan pada jadwal tersebut. Ada pertanyaan sebelum saya kembalikan ke Pak Ketua Panel? Cukup? Baik, demikian Pak Ketua dan Pak Dadel, mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita sahkan bukti ini, di halaman 6 permohonan saudara ini ada beberapa laporan yang disampaikan ke Bawaslu ya. Ini misalnya laporan ini, laporan tanggal 11 Desember dan seterusnya 14 Desember, 15 Desember. Apa tindak lanjutnya Bawaslu? Pertama, tindak lanjut Bawaslu kalau versi kami itu belum memeriksa secara detail terkait saksi pelapor dan alat-alat bukti yang sudah kami serahkan. Karena prinsipnya laporan kami ini adalah politik uang. Jadi ada bukti uang. Nah, terhadap proses ataupun terhadap laporan ini, kami merasa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah tidak profesional melakukan laporan tersebut. Makanya ini juga kita laporkan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini ada putusan Bawaslu memutuskan menyatakan laporan ditindaklanjuti di sidang, menyatakan laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan. Iya, ini sebenarnya dalam ada alat bukti tambahan yang kami sampaikan, P8, P9 dan P10. Nah, ini ada laporan yang sama juga terkait politik uang, dan ini sudah inkrah di Pengadilan Lampung Tengah dan dinyatakan terbukti. Nah, artinya kami merasa adanya disparitas penanganan perkara yang dilakukan oleh Bawaslu Lampung Tengah terhadap semua laporan politik uang. Nah, ini yang mau saya gambarkan, pertama laporan P8, P9, P10 ini adalah laporan dari pihak 01. Baik, ini sebentar, yang saya tanya ini kan ada pelanggaran menurut Anda, lalu sudah dilapor ke Bawaslu. Sudah. Bawaslu mengatakan ini kita tindak lanjuti dengan sidang pemeriksaan. Sudah diperiksa oleh Bawaslu? Sudah diperiksa. Apa putusannya Bawaslu? Putusannya disparitas yang mulia. Ada yang putusannya diteruskan di peradilan dan itu terbukti politik uangnya, dan ada yang tidak terbukti. Anda ngerti nggak apa itu disparitas? Iya, putusan yang berbeda.
perlakuan yang berbeda Perlakuan yang terhadap hal berbeda. yang sama gitu. Iya, perlakuan yang berbeda Ini kan terhadap sudah pengaman. sudah disampaikan, sudah diputuskan oleh Bawaslu, ditindaklanjuti ke pemeriksaan. Iya. Nah, hasil pemeriksaannya bagaimana? Nah, laporan kami ini ada 17. Nah, saya tanya hasil pemeriksaan bagaimana? Ada yang terbukti, majelis, dilimpahkan di pengadilan, dan ada yang tidak terbukti. Nah, yang terbukti apa itu? Putusannya bersalah, kepala desa. Uh-huh. Ini berdasarkan Nah, oke, itu alat yang bukti. beliau tanyakan tadi, ada enggak rekomendasi-rekomendasi? Oh, saya kira rekomendasi dari termohon. Bukan rekomendasi dari pemohon. Iya. Tapi Ada kalau putusan rekomendasi ada, ini dari juga penyelenggara kita lampirkan yang dalam menjadi putusan ini, yang mulia. Apa rekomendasinya setelah desa itu dipidana? Ada enggak rekomendasi Bawaslu? Tidak ada. Tidak ada rekomendasi Iya, Bawaslu. baik Cuma pemilihan dibawa ulang, ke proses peradilan dan terbukti melakukan politik ya? uang. Terbukti money politik. Iya, majelis. Ada putusannya. Ada inkrah ini kita lampirkan dalam alat bukti P8, P9, dan P10. Saya baca permohonan saudara, lalu saudara ditanya tadi oleh yang mulia, saya agak ragu jangan-jangan Anda memaknai rekomendasi itu lain ya. Betul ya, Anda menganggap bahwa rekomendasi itu adalah usulan dari pemohon Iya, kepada panel. iya saya pikir. Oh, saya pikir ya. Baik. Ada tambahan yang mulia? Bukti. Ya. Baik, untuk permohonan nomor 01 ya. Wah, ini permohonan paling awal masuk ini ya. Tapi kok perbaikannya bisa lewat waktu? Iya. Ini pengacaranya nggak serius ini. Atau jangan-jangan SMS bankingnya belum bunyi, nunggu SMS banking bunyi setelah lewat waktu. Fokus melaporkan di kabupaten waktu itu, majelis. Oke, saya pikir SMS banking yang menjadi penyebab. Baik, Anda memasukkan bukti P8 sampai dengan P64. Betul ya? Sudah verifikasi dan lengkap. Selanjutnya saya kembalikan ke yang mulia Pak Ya. Dr. Sotoyo untuk perkara berikutnya. Jadi nanti supaya